Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan bagi teman-teman yang sedang diberi sakit, semoga segera Allah angkat penyakitnya, kemudian diganti dengan nikmat sehat yang sempurna. Amin ya robbal alamin. Nggak kerasa ya teman-teman, ternyata kita udah masuk di budgeting bulan Maret. Seperti biasa, sebelum masuk ke budgeting minggu pertama bulan ini, diharuskan mereview sedikit budgeting di minggu kemarin. Review itu penting banget ya teman-teman. Dari situ kita bisa melihat apakah terjadi over budget atau adakah anggaran yang perlu perbaikan. Untuk saya pribadi, budgeting di minggu kemarin ada satu anggaran yang perlu perbaikan. Yaps, masih di anggaran yang sama, yaitu uang jajan. Beneran deh, paling agak susah tuh ngerem di satu anggaran ini. Padahal dari awal budgeting udah diniatkan kalau masalah jajan 50%-nya saya bikinkan sendiri di rumah. Qadarullah dikarenakan minggu-minggu kemarin banyak hari yang saya kurang fit, alhasil belilah jajan di luar. Tapi bagaimanapun itu, yang penting gak sampai over budget ya teman-teman. Terus jika anggaran untuk jajan ternyata lebihannya tuh diambil dari mana? Bisa diambil dari anggaran kebutuhan yang lain, misalkan ambil dari anggaran uang jaga-jaga atau sisa dari uang lauk pauk. Begitu boleh ya, dengan syarat anggaran jaga-jaga atau anggaran lauk pauk tidak lagi diperlukan. Dalam arti minggu tersebut ada sisa dari anggaran lauk pauk dan jaga-jaga. Tapi intinya jangan sering-sering karena hal tersebut akan menjadi kebiasaan. Nah teman-teman, untuk challenge 10 ribuan saya minggu ini udah terkumpul 110 ribu. Alhamdulillah. Di sini aku mau tukerin dulu 10 ribuannya dengan satu lembar uang 100-an. Niatnya sih nggak pengen ditukar, tapi karena pecahan 10 ribuannya untuk budgeting kali ini kurang, jadi terpaksa saya harus tukerin. Gimana nih teman-teman, udah pada bikin budgeting bulan Maret belum? Bagi yang sudah bikin, selamat menjalankan ya. Dan bagi yang belum bikin, yuk bikin sekarang bareng aku. Dapat inspirasi dari video Uma Patan, sekarang saya pakai dompet kecil juga. Jadi yang dompet disiplinnya besar ini disimpan di rumah, dan kalau keluar cukup bawa dompet kecilnya saja. Makasih banget inspirasinya ya Uma. Ini tuh bener-bener antisipasi banget buat kita yang agak teledor pas lagi keluar rumah bareng sama anak-anak gitu. Biasanya kan kita suka taruh barang atau taruh sesuatu tuh lupa tempatnya gitu ya. Jadi dengan adanya kita bawa dompet kecil aja pas keluar begini, seandainya pun hilang kan isinya nggak terlalu banyak dibandingkan dengan isi dompet besar. Jadi itu bener-bener sangat membantu gitu. Alhamdulillah dari uang belanja minggu kemarin atau uang lauk pauk ini masih ada sisa beberapa rupiah. Nanti ini mau dibikin challenge sisa belanja. Oke teman-teman, langsung aja di sini temenin aku ya untuk masukin uang ke pos-pos yang sudah saya tentukan. Sama sekali saya tidak ada niat untuk menggurui karena saya juga bukan ahli finansial. Jadi di sini kita sama-sama belajar bagaimana mengatur keuangan yang baik. Anggaran untuk pengeluaran pokok atau kebutuhan survival setiap minggunya itu masih sama ya teman-teman. Di uang jajan juga masih saya anggarkan 30 ribu. Jadi nanti semaksimal mungkin jangan sampai keluar dari target yang sudah ditentukan. Selanjutnya untuk kebutuhan jaga-jaga berkurang dari minggu kemarin 25 ribu aja. Dan untuk paket data 20 ribu, ada kenaikan 10 ribu ya. Lanjut untuk bensin minggu ini dapatnya 10 ribu. Lalu listrik di setiap bulannya cuma habis 20-an ribu, jadi minggu ini dapatnya 7 ribu. Selanjutnya untuk bayar air PDAM minggu ini dapatnya 7 ribu. Jadi di sini yang dimaksud bukan air galon, tapi air PDAM. Beberapa hal diantaranya yang wajib kita syukurin adalah ketika bayar listrik dan air masih murah. Gimana menurut teman-teman? Ada hal baru yang saya rubah. Biasanya untuk groceries saya anggarkan di minggu kedua setiap bulan, tapi minggu ini groceries akan selalu dianggarkan di setiap minggunya. Ya memang terkadang harus dirubah seperti itu, menyesuaikan dengan kebutuhan kita di minggu tersebut.
Oke, dompet disiplinnya udah keisi semua. Kita lanjut langsung ke sinking fund pertama, kategori ekstra dan internal. Dulu itu saya termasuk pribadi yang bisa dibilang sedikit agak boros. Jadi setiap kali ada pemasukan dari Pak Su untuk 1 bulan gitu ya, ya udah plek habis dalam 1 bulan. Sama sekali nggak bisa nabung meskipun sedikit. Dan alhamdulillahnya setelah menemukan metode menabung pakai amplop seperti ini, saya akhirnya bisa nabung dalam setiap minggunya meskipun sebenarnya tidak seberapa yang saya tabung ya teman-teman. Karena menurut saya menabung itu kan bukan hanya soal seberapa banyak yang kita sisihkan, seberapa banyak yang kita bisa tabung, melainkan juga seberapa kita bisa konsisten, bisa terus-terusan, bisa istiqomah untuk selalu menabung. Jadi misalkan kalau kita itu istiqomah nabung setiap harinya 5.000, maka dalam 1 tahun gak terasa kita sudah menghemat uang sebesar 1.800.000. Kan itu kalau dihitung-hitung udah lumayan teman-teman. Jauh dibandingkan kalau kita tidak nabung sama sekali. Jadi penting banget untuk memperkuat niat sebelum kita mulai menabung ya teman-teman. Sekian dulu ocehan dari saya, ringkesnya. Berapapun gaji yang kita terima di setiap minggunya atau gaji yang kita terima di setiap bulannya, ojo lali menyisihkan sebagiannya untuk bisa ditabung. Kalaupun sehari hanya bisa menabung 5.000, ya sudah nggak apa-apa, konsistenkan 5.000 setiap harinya. Kalaupun menabungnya cuma bisa seminggu sekali 50.000, ya udah istiqomahkan 50.000 dalam setiap minggunya. Pokoknya jangan lupa untuk selalu istiqomah menabung. Dan mohon maaf ya teman-teman, di sini saya benar-benar hanya ingin saling belajar, saling menginspirasi gimana supaya kita bisa berhemat, supaya kita bisa semangat menabung. Jadi sama sekali tidak ada niat untuk menggurui ya. Kemudian lanjut masuk ke 3 challenge. Yang pertama challenge 10 ribuan. Untuk minggu ini hanya ada sisa 10 ribuan 3, jadi perlu 3 hati yang dicoret. Dan untuk kategori challenge 10 ribuan ini nggak ditarget kapan selesainya ya. Yang penting kalau hati semua udah kecoret berarti ya udah selesai gitu teman-teman. Kemudian lanjut challenge yang kedua, yaitu ngisi amplop 90. Nah, kita langsung pilih-pilih dulu berapa uang yang mau kita masukkan untuk minggu ini. Di sini ada 7.000, 5.000, dan 6.000. Disesuaikan saja dengan sisanya ada berapa uang belanjanya untuk minggu ini. Teruntuk challenge 90 amplop ini targetnya 3 hari sebelum lebaran udah keisi semua. Rasanya dak-dikduk karena masih ada sekitar 37 amplop yang belum keisi. Niatnya sebelum lebaran udah keisi semua. Tapi seandainya nanti tidak terisi, namanya juga challenge, gak apa-apa ya teman-teman. Yang penting semaksimal mungkin kita berusaha gimana supaya amplop ini cepat terisi semua. Jadi menurut saya maksud dari challenge ini tuh memanfaatkan sisa dari uang belanja daripada kita mengeluarkannya untuk hal-hal yang kurang diperlukan. Karena sebelumnya kan saya juga termasuk orang yang suka belanja, suka nyekrolin Shopee atau nyekrolin TikTok Shop. Nah daripada untuk seperti itu yang kira-kira juga sebenarnya nggak terlalu penting barang yang kita beli, lebih baik kan kita buat challenge. Misalkan kayak challenge sisa belanja, challenge 90 amplop, atau challenge 10 ribuan. Dan alhamdulillah semenjak memiliki pemikiran pengen bikin challenge itu, keinginan suka belanja tuh mulai sedikit demi sedikit redup gitu loh teman-teman. Jadi setiap kali pengen belanja atau nyekrol Shopee atau TikTok Shop begitu, kepikiran mending duitnya untuk challenge aja deh, untuk ditabung aja deh. Jadi kan pelan-pelan kebiasaan suka belanja kita itu kayak ngilang gitu aja. Nah, karena isi amplopnya udah selesai dan minggu ini alhamdulillah dapat 5 amplop, lanjut kita mau coret sesuai dengan nominal yang kita masukkan ke dalam amplop tadi. Kalau angkanya 5 berarti nominalnya dimasukkan adalah 5.000, angkanya 6 berarti nominalnya dimasukkan adalah 6.000, begitu seterusnya.
Oke, challenge 90 amplopnya udah selesai. Lanjut kita masuk ke challenge terakhir, yaitu sisa belanja. Setiap kali kita belanja pasti dapat tuh kembalian yang namanya uang koin atau uang logam. Kalau dibiarin, uang koin ini pasti kececeran di setiap sudut rumah. Ada yang di jendela, ada yang di atas lemari, ada yang di rak TV, ada yang di dapur, bahkan ada di dalam jok motor. Salah satu langkah terbaiknya dibikin challenge saja. Jadi setiap kali ada kembalian uang belanja berupa koin, langsung kita masukkan ke dalam toples atau ke dalam wadah tertentu yang sudah kita tentukan. Lebih untungnya lagi kalau kita bisa istiqomah satu challenge ini saja, insya Allah suatu saat nanti kita bakalan kaget sama hasilnya. Alhamdulillah udah selesai dan masih ada sisa 200.000. Mau saya tabung saja untuk Ramadan dan Idul Fitri. Bicara soal Ramadan, seolah-olah kita besok udah mau puasa aja ya teman-teman. Padahal perasaan tuh bulan kemarin kita habis puasa, ternyata udah mau puasa lagi. Semoga kita semua dipertemukan dengan bulan Ramadan ya teman-teman. Amin, Allahumma amin. Seolah-olah momentum bulan Ramadan tuh udah di depan mata gitu loh teman-teman. Apalagi khususnya untuk emak-emak yang masih punya hutang bulan Ramadan. Yuk kita bayar sekarang, masih ada kesempatan sebelum Ramadan tiba. Sekian dulu video dari saya, semoga teman-teman bisa mengambil beberapa manfaat dari video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah mau menonton video saya sampai akhir, dan terima kasih double-double bagi yang sudah mau mendukung berkembangnya channel ini dengan cara like, komen, tidak lupa untuk subscribe. Oh iya, tidak lupa untuk menekan tombol loncengnya juga. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.